maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Yesus tidak lahir di kandang domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsana jasa kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam. Baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video kembali dari seorang pendeta Henry Tan, ya, yang mana seorang pendeta senior ini mengemukakan dengan dalil, dengan bukti tentang kepercayaan, keyakinan pendeta-pendeta yang lainnya yang berbeda paham dengan seorang pendeta Henry Tan, yang mana dia menyebutkan dalam kesempatan ini tentang tempat kelahiran Yesus. Dan di akhir nanti kita juga akan mengomentari, menanggapi kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, ya, sebagaimana yang tercantum terdapat di dalam Al-Quran. Nah baik sahabat terkiukan bila, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi, mengomentari, mari kita simak penjelasan dari seorang pendeta Henry Tan ini. Silakan. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang bener Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, Lumoindong and the gang, termasuk Stephen Tong, semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan, ya. Di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Iya sahabat, itu sebuah pembukaan dari seorang pendeta Henry Tan, ya, yang mengemukakan bahwa pendapat para pendeta dan gereja-gereja yang mayoritas berada di Indonesia yang menyebutkan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu lahir di kandang domba, itu adalah ajaran sesat. Dan sahabat ikhwan fillah, sebagai kita orang Islam, ya, bagi kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu memang benar bukan lahir di kandang domba, bukan terlahir di kandang-kandang yang lainnya pula. Nah, si pendeta Henry Tan ini mengemukakan bahwa paham yang diajarkan oleh para pendeta dan gereja-gereja itu hanya cocok logi, hanya mungkin dia maksudkan mengikuti hawa nafsunya saja agar orang-orang percaya dengan mencocokkan bahwa ada bahasa anak domba, makanya Yesus lahir di kandang domba. Nah sebetulnya ikhwan fillah, bagaimana seorang pendeta Henry ini mengemukakan bahwa memang di Palestina, di Bethlehem itu bukan hanya ada peternakan domba, bahkan banyak loh kandang-kandang sapi, kandang-kandang babi, dan ya sejenis yang lainnya. Malahan menurut riset dari seorang pendeta Henry Tan ini, di Bethlehem itu banyaknya kandang babi.
Nah, seperti ikhwan fillah, sebelum kita memberikan ayat tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam atau Yesus di dalam Al-Quran, kita simak sedikit lagi bagaimana seorang pendeta Henry Tan melanjutkan dengan dalil-dalil yang dia suguhkan. Silakan. Ya, mari kita lihat ayat Alkitab ya. Beneran nih Pak, lo beneran kalau Henry Tan ngomong itu beneran. Ya, Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Ternak Pak, betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba. Perhatikan baik-baik, Lukas 2 ayat 8, gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta Maromo ya, betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan. Lahir di kandang, maka disebut anak domba. Berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu. Ya. Nomor 4, tidak ada hubungannya dengan perkataan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kelima, Yesus itu sudah biasa mengumpamakan, memakai perumpamaan. Orang Israel itu disebut domba-dombaku Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus lahir di kandang domba lalu disebut anak domba Allah. Lah kalau ternyata kandangnya bukan kandang domba, kandang unta, kandang sapi, bahkan kandang babi. Karena di Israel itu orang ternak babi juga, ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, ternak unta. Jadi disebut apa Yesus gelarnya? Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Maha Sesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Ya, super sesat ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya makanya Bapak Ibu Saudara ya, ayo kembali ke Alkitab ya, jangan mengajarkan seperti itu. Karena memang tidak ada Alkitab menulis Yesus lahir di kandang domba. Ya sahabat, itu sebuah pernyataan dari seorang pendeta Henry Tan ya. Dan tanpa takut seorang pendeta Henry Tan ini dengan berdalilkan Alkitab menyebutkan bahwa para pendeta dan romo-romo itu menyesatkan menyesatkan tentang kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mana para pendeta dan romo-romo mayoritas di Indonesia itu memang benar menyebutkan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu lahir di kandang domba. Nauzubillah. Bagaimana tentang pendapat Al-Quran tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Yesus ini? Terdapat dalam surah Maryam ayat 22-23 ya. Lebih jelas, bismillahirrahmanirrahim. Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya fa'ja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Sadaqallahu maulana azim. Artinya maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Pada 8 ayat Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Nah inilah dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dilahirkan bukan di kandang domba, melainkan
Maryam itu bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan ini sudah disepakati ya, sudah jelas. Orang-orang Islam berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Yesus itu lahir di bawah pohon kurma, bukan di kandang domba, kandang sapi, apalagi kandang babi. Sedangkan orang-orang Kristen yang menuhankan Nabi Isa atau Yesus alaihi salatu wassalam sampai kini masih berbeda pendapat. Nah, dalam kesempatan itu Pendeta Henry Tan mencoba membongkar penyesatan ya mungkin atau kebohongan yang dilakukan oleh para pendeta dan romo-romo gereja yang menyebutkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu lahir di dalam kandang domba. Nauzubillah subhanallah. Nah, sahabat ikhwan billah, itu mungkin hanya pengetahuan bagi kita ya untuk lebih memantapkan bahwa keyakinan kita bahwa agama Islam sudah terlebih dahulu menetapkan dengan pasti tanpa adanya ikhtilaf Nabi Isa alaihi wasallam atau Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Baiklah sahabat ikhwatillah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.